Shalom. Oke, hari ini kita akan belajar. Siap-siap ya kalau kena ketegur. Jadi gini, saya bicara masalah awal daripada terobosan dalam keuangan. Tuhan naruh saya untuk bicara masalah hal ini. Sebetulnya gini, ini sorry. Ini bicara bukan cuma masalah keuangan. Nanti Tuhan akan bicara kepada kita secara pribadi masing-masing kasus lah dalam hidup kalian, masalah kalian. Karena gini, ketika saya merenungkan, Tuhan ada ngomong jadi begini. Di dalam ayat, dibaca dulu deh. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan melupakan anak-anakmu. Di Amplified Bible, terjemahan lain, New King James, King James, itu semuanya ini beda sekali dengan Indo. Amplified Bible ngomong gini. My people are destroyed for lack of knowledge. Tanda kurung, of my law, hukumnya Tuhan, where I reveal my will. Because you have rejected knowledge, I will also reject you from being my priest. Since you have forgotten the law of your God, I will also forget your children. Jadi gini, terobosan itu, terobosan keuangan, itu datang bukan saat uang datang. Oh, gue ngalamin terobosan karena uang itu datang. Bukan. Tetapi terobosan itu datang ketika pengertian, pewahyuan itu kita dapetin. Nah, umat Tuhan akan mengalami yang namanya kenaikan demi kenaikan itu atau berkembang bukan karena penghasilan, bukan karena pendidikan, bukan karena kesempatan, bukan karena kajian ekonomi, tetapi tergantung kepada pengertian. Di sini ayatnya, ada dasar ayatnya, mengatakan bahwa umatku, kalau Indonesianya destroy, binasa. Tetapi dalam bahasa Inggris ya di mana lain itu selalu mengatakan destroy, dihancurkan, dikalahkan. Jadi umat Tuhan itu dikalahkan sama setan karena apa? Lack of knowledge. Kurang pengetahuan. Jadi umat Tuhan sampai sekarang mayoritas itu mereka kenapa tidak mengalami terobosan dalam keuangan? Karena mereka kurang pengertian. Sehingga mereka itu selalu berteriak, selalu mengemis, selalu berharap. Nah, ini yang namanya pengharapan, berharap itu bisa membuat kamu gak mengalami terobosan. Tapi nantilah minggu depan kayaknya saya akan bahas. Namanya pengharapan. Ada namanya pengharapan, ada yang namanya now, sekarang. Tapi itu saya gak mau bahas sekarang. Karena banyak orang Kristen jadi berharap sama Tuhan, tapi mereka gak ngerti. Nah, selalu kan saya katakan dulu ya bahwa yang namanya pengertian uang itu datang bukan karena terobosan keuangan itu, bukan karena ketika uang datang, tetapi terobosan itu kalau kita ngerti dulu duit pasti datang. Spiritual dulu, baru yang namanya materinya,
fisiknya baru ada. Selama kita tidak punya pengertian akan firman Tuhan tentang duit, kamu akan seperti ini terus menerus. Maka saya minta gini, kalian setelah khotbah nanti di upload dan kita dimasukin grup, selama 5 hari, minimal 5 hari, kamu tiap hari dengerin ini khotbah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kalau bisa Sabtunya kamu dengerin. Karena ini sangat dasar sekali, sangat luar biasa dasarnya, tetapi faktanya memang kalau kamu sudah mengalami perubahan, buktikan. Dari buahnya lah kamu akan dikenal. Faktanya kamu gak mengalami terobosan, berarti you lack of knowledge. Titik. Suka atau tidak suka, itu bukti. Itulah kenapa saya ingin coba mengajarkan, menanam pengertian ini. Benar-benar dasar supaya kalian tuh ngerti. Umatku binasa, umatku dihancurkan karena kurang pengetahuan. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan kalau kita ngerti kebenaran, maka kebenaran itu akan melepaskan kita dari kesusahan, dari masalah, dari nggak punya duit, dari nggak punya kerjaan, dari kebangkrutan. Semua karena apa? Kalau kita mengetahui, mengerti kebenaran. Jadi gini, kita ini orang Kristen bukan butuh duit. Fokusnya tuh otaknya nggak boleh duit. Otaknya duit. Tuhan, saya butuh ini. Tuhan, saya butuh ini. Ini buat bayar uang sekolah, nih buat ini, buat itu. Saya nggak punya rumah, saya nggak punya mobil, saya nggak punya kerjaan, apa segala macam. Mereka fokusnya di uang. Mereka tidak tahu bahwa yang bermasalah adalah otaknya. Karena nggak punya pengetahuan, nggak punya pengertian. Jadi saya tanamin ini supaya kalian tuh harus menyadari bahwa sebetulnya yang dibutuhkan dari kita bukan uang. Amsal 24 ayat 5. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Ini Salomo ngomong. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap, kuat. Nah, terjemahan dari King James, New King James itu kurang lebih itu sama. Yang saya maksud kata-kata ini berbeda sama Indo. A wise man is strong. Orang yang bijak itu kuat. Yeah, a man of knowledge increase strength. Orang yang bijak adalah orang yang punya pengetahuan. Dan orang yang punya pengetahuan, ya, a man of knowledge increase strength. Menambah kekuatan. Simpelnya begini. Saya tanya, dokter umum sama dokter spesialis itu beda nggak? Siapa yang punya ilmunya yang lebih tinggi? Spesialis. Dia belajar berapa lama dulu? Ya kan? Sehingga ketika dia, apakah dokter umum diperkenankan untuk operasi, anggaplah black? Tak boleh. Kenapa? Karena dia tidak punya pengetahuan. Tetapi ketika dia punya pengetahuan, dia punya kekuatan untuk bisa
punya kapasitas sebagai dokter bedah. Ini kemarin teman saya yang teman SMA. SMP SMA saya kenal dia. Anaknya umur 14 tahun. Waktu itu di grup bilang, ini tolong doain ya, anak itu pernah ada pelengketan usus. Jadi mau nggak mau kena ada masalah lagi, akhirnya dibelek, dioperasi, dibuang ususnya. Nah ketika dibuang ususnya, dikasih lihat tuh setelah operasi, satu kantong. Wih, sebelah kok banyak, maksudnya kelihatan lah besar gitu loh ya. Walaupun difotokan kita bisa usus, ini kayaknya panjang yang dipotong. Nah itu masa sekarang belum sadar, masa kritis. Ada yang naik, ada yang turun gitu loh. Apanya lah gitu ya. Besokannya saya dengar lewat anak perempuan 14. Ketika saya dengar kayak gitu, saya baca gitu, sedih sih. Saya ingin katakan begini, 5 aspek hidup kita. Tuhan harus nomor 1, keluarga, kesehatan, ya, pekerjaan, uang, itu harus dalam level yang bagus. Kalian harus jaga anak kamu. Kenapa keluarga nomor 2? Karena keluarga yang akan menentukan anak kita sehat atau enggak. Sehat secara jasmani maupun rohani, secara mental. Semuanya ini harus dalam ini enggak gratis. 5 aspek hidup ini enggak gratis terjadi dengan begitu saja. Kebahagiaan itu enggak gratis. Ya. Kebahagiaan, ketenangan hidup itu tidak terjadi begitu saja. Itu butuh kita yang usahakan. Kenapa saya hidup benar, hidup dalam kekudusan? Karena saya tahu itu akan memberikan dampak kepada anak saya. Dan katakan dulu 4. 25%, 25%, 20%. Itu membuat anak berhasil. Pertama, keluarga. Orang tua. Kedua, pendidikan. Ketiga, itu bicara mental. 4, hidupnya ke Tuhan. Kita yang akan menentukan keluarga seperti apa, terutama laki-laki. Jadi waktu saya baca kayak gitu, saya ingin kasih sampaikan ke kalian. Hiduplah untuk Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran. Supaya engkau tidak mengalami kesusahan, kesedihan. Ikut Tuhan, itu menyenangkan. Amin. Kamu jauh dari Tuhan, gak ke gereja. Karena kecewa, karena marah, karena apalah. Kamu yang rugi. Tuhan gak rugi. Jadi jagalah hati kalian, pertahankanlah. Untuk kemarin tuh anak-anak, ketika saya ada satu kan anak siapa si Kelly ya. Baru saya begini. Jadi ketika saya doa itu saya langsung istilah Tuhan kasih tahu ini orang kenapa. Saya cuma ngomong gini, kamu tuh jangan cengeng, dewasa. Berkali-kali jangan cengeng, dewasa. Karena model dia dari caper. Gitu. Dan ada lagi yang satu ada anak. Ya Tuhan ngomong begini. Aku akan pakai dia. Kuasaku aku taruh di tangannya. Dia akan satu hari aku pakai untuk menyatakan kemuliaanku. Nah, hal seperti itu membuat kita itu membuat kita tuh ke Tuhannya. Kita harus menyadari bahwa memang hidup kita ini tergantung Tuhan. Jadi jangan pernah pergi lari dari Tuhan. Kamu yang susah. Jauh dari Tuhan, Satan dekat. Tuhan mah gak ada masalah. Karena memang dia Tuhan gak punya masalah. Nah, saya balik lagi. Kalau di dalam yang bahasa
King James ya, a man of knowledge increase strength. Orang yang punya pengertian, pengetahuan itu nambah kekuatan. Dalam bahasa Ibrani yang kita kata itu ya, orang yang pengertian menambah kekuatan, kuasa, kemampuan, kapasitas. Dengan perkataan lain begini, semakin engkau mengerti akan keuangan, sudut pandangmu tentang uang, semakin besar berkat Tuhan ngalir ke tangan kamu. A wise man, a wise man is strong. A man of knowledge. Orang yang punya pengetahuan semakin nambah. Orang yang punya pengertian uang semakin berkat Tuhan menambah dalam hidupnya. Firman yang ngomong, bukannya saya. Tapi orang Kristen nggak mau belajar firman Tuhan. Mereka berpikir kalau gue nggak kerja keras, mana bisa duit datang, mana bisa gue dapat uang, mana bisa gue berhasil. Itu sistem dunia. Tapi mayoritas 90%, boleh saya katakan mungkin 99%. Mereka menganut sistemnya dunia. Sistemnya Tuhan. A man of knowledge increase strength. Ini saya bicara dasarnya dulu. Nanti ada namanya wisdom. Jadi ada namanya covenant, faith, sama understanding. Nah, sebetulnya yang saya lagi bicarakan ini adalah masalah covenant. Perjanjian, janjinya Tuhan. Kalau kamu nggak ngerti janjinya Tuhan, nggak punya pengertian dia, kamu nggak mungkin ngalami terobosan keuangan. Nggak mungkin. Justru karena kamu nggak punya pengertian, makanya kamu nggak ngalami terobosan. Semakin kau mengerti, semakin besar berkat dari surga yang dapat dilepaskan ke dalam tanganmu. Banyak orang berpikir saya butuh uang. Sebetulnya yang kamu butuhkan adalah pengetahuan, pengertian. Karena uang itu ngikutin pengertian. Kebaikan mengikuti pengertian. Kesempatan mengikuti pengertian. Promosi mengikuti pengertian. Pengertian dulu di awal, belakang kebaikan, promosi, uang, semuanya ngikut. Selama ini belum ada pengertian yang menuntun kita, ini gak ada yang namanya uang. Umat Tuhan banyak meminta kepadanya Tuhan bahwa mereka butuh mukjizat. Sebetulnya yang dibutuhkan dari kita adalah pengertian, pewahyuan. Karena ketika pewahyuan itu datang, mukjizat terjadi otomatis. Ada orang yang berusaha, Tuhan ubah nasib saya, ubah situasi saya yang susah ini. Tuhan ubah Tuhan, saya udah bertahun-tahun seperti ini. Tuhan ubah hidup saya butuh Engkau bukakan tingkap langit-Mu. Aku butuh Engkau membukakan jalan bagiku. Berapa banyak dari kamu pernah ngalamin kayak gitu? Saya pernah. Apakah Tuhan jawab? Tuhan tidak bergerak karena kebutuhanmu.
Tuhan bergerak karena ada. Percaya karena ngerti. Saya berubah karena ngerti. 2,5 tahun sebetulnya. Istilah gini, tahun 2003 mulai Mahanaim. Saya berangkat perubahan di Mahanaim. Kenapa? Karena dulu tuh saya gembala saya enggak punya pewayuan. Enggak punya pewayuan. Jadi saya tuh berusaha belajar. 2003, kemudian sampai 2004, enggak ada apa-apa. 2004 mengerti dunia roh. Saya belajar, saya mengerti hati saya terbuka, saya tidak menutup dunia roh, tapi saya mulai belajar. 2005 lah starting awal saya. Berarti 2,5 tahun. 2005 saya belajar firman Tuhan. 1,5 tahun saya belajarnya. Baru otak saya nih yang lemot ini baru ngerti. Mari saya nanya sama si para pengasuh. Sekarang saya tanya, kamu mau buat kue bolu, mana yang lebih cepat? Kamu bisa bikin kue bolu dengan kamu cari sendiri bikinnya kayak gimana, atau ada orang yang ngajarin kamu yang sudah bisa, yang bikin enak. Saya tanya, kamu mau pilih yang mana? Oh, saya pilih diajarin. Kamu pilih diajarin. Yang satu, enggak. Saya mau sendiri. Kenapa? Ya, saya mau belajar sendiri. Oh. Yang satu lagi, takut. Kalau ngomong A, salah. Ini ngomong B, salah. Udahlah, enggak punya keputusan. Menurut kalian, mana yang diajarin? Enggak perlu capek-capek. Udah dikasih tahu rumusannya, caranya berapa gram, bikinnya kayak begini, ngaduknya seperti apa, semuanya udah, tinggal jadi. Ini yang saya lakukan sekarang. Tapi berapa puluh tahun kamu di Mahanaim? Berapa belas tahun di Mahanaim? Kepala kamu kelapa tua. Gak ngerti-ngerti. Oke, hari ini saya ingin kasih ngajarin sama kamu. Senin, tiap minggu, tiap hari ini kamu dengerin. Jadi ada orang berdoa supaya Tuhan mengubah situasinya yang sulit, yang susah. Tetapi Tuhan ingin mengubah dia terlebih dahulu. Percuma kamu teriak sama Tuhan, otak kamu gak berubah. Jadi kalian yang kelapa tua, cobalah berusaha lebih keras. Dengerin setiap hari. Karena Tuhan ingin mengubah orang itu terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan pengertian. Sebab tanpa pengertian seseorang itu tidak akan pernah bisa mendapatkan janjinya Tuhan. Kita nih hidup di dalam covenant. Makanya si Jess itu punya gerejanya Covenant Church. Atau The Church of Covenant. Karena memang gereja itu seharusnya hidup di dalam janjinya Tuhan. Lah kamu pikir ini kita mahal-mahal ini dari apa? Saya nggak minta daripada kalian loh. Karena saya ngerti bahwa ini, karena ini adalah milik Tuhan. Saya mempercayai Tuhan, saya percaya bahwa Allah itu sanggup. Dan itu terjadi, covenant-nya, perjanjian, janjinya Allah. Itu yang membuat terjadi. Jadi kalau kita nggak ngerti janjinya Tuhan, ya nggak berubah. Jadi yang Tuhan ingin adalah bukan engkau berteriak dia kepada aku untuk bisa mendapatkan merubah, untuk merubah Tuhan untuk merubah hidupmu. Bukan, yang Tuhan minta lu yang merubah. Amin.
Kristen nomor 1. Paling gampang, semua orang Kristen pasti tahu. Filipi 4 ayat 19. Sama-sama. 2, 3. Allahku akan memenuhi segala apa? Sebagian? Sedikit? Ini Tuhan ngomong benar atau salah? Kenapa engkau kurang? Orang Kristen mengutip ini ayat, memperkatakan ini ayat, tapi enggak ngerti. Cuman ngomong, tapi enggak ngerti maksud dari ayat itu apa. Akhirnya enggak tercukupin. Ini loh, ini bicara masalah keperluan yang sifatnya itu primer, bukan sekunder. Ada lagi namanya sekunder tuh keinginan. Yang primer aja kamu belum mampu, belum punya iman, apalagi punya keinginan yang lebih. Mau keluar negeri, mau beli ini beli itu, nah yang ini aja keperluan aja belum mampu. Mau beli baju yang mahal atau mau beli ini aja nggak mampu. Step by step, kita harus tahu dulu bahwa sebetulnya janjinya Allah bahwa Dia akan memenuhi segala keperluanmu. Ini keperluan banyak macam. Keperluan untuk anak kita supaya belajarnya gampang, supaya anak kita sehat, itu keperluan juga, termasuk keperluan uang. Jadi Allah akan mencukupi, memenuhi setiap apapun, segala kebutuhan kita. Siapa yang memenuhi? Bukan bisnismu, bukan gajimu, bukan pekerjaanmu, bukan klienmu, bukan partner bisnismu yang harus diturutin. Dia bilang kamu harus datang, kamu harus begini. Siapa yang memenuhi? Tapi kenapa orang Kristen lebih takut? Otaknya cuma digaji, otaknya cuma ada ketakutan, kekhawatiran. Karena mereka berpikir yang memenuhi adalah gajinya, atau saya, atau siapapun bos. Jadi patokannya, kesalahannya orang Kristen bahwa yang memenuhi keperluan gua adalah karena gua kerja. Kalau gua nggak kerja, ya gua nggak dapat duit. Berarti nggak boleh kerja. Bukan begitu, tapi jangan. Nanti ada pengertian selanjutnya yang kamu akan bisa ngerti. Penghasilan kita itu tidak ditentukan oleh pekerjaan kita. Penghasilan kita, uang kita, itu tergantung dari pewahyuan atau pengertianmu. Bahwa engkau berpikir bahwa pemenuhan kebutuhanmu itu ada di gajimu, di bisnismu. Sehingga melupakan sebetulnya siapa sih yang ngasih gua ini kerjaan, siapa sih yang gua bisa dapat klien, itu siapa sih ujung pangkalnya. Ini yang dilupakan. Banyak orang salah. Mereka mencoba mengambil kebutuhannya di tempat yang salah.
Banyak orang mencoba mencari jawaban dari hal-hal dunia. Padahal pertolongan itu datangnya dari hal supranatural, yaitu dari Tuhan. Kamu coba mengambil keputusan dari gaji, dari orang yang selalu nolong kamu. Kamu berharap kepada tempat ngambilnya kebutuhan kamu tuh. Kamu pikir nih, kalau gue dapat kerjaan, kalau gue dapat klien, gue aman. Jadi otak orang yang memandang bahwa dunia ini adalah yang dia membuat dia bisa hidup, selalu akan mikirin uang. Selalu akan mikirin yang namanya kebutuhan demi kebutuhan. Sedangkan di sini firman Allah katakan, Tuhanlah tahu dari mana kekhawatiran. Selalu ingat kata minggu lalu saya katakan gini. Tuhan berapa kali datang ke sini? Jadi ketika saya tahu Tuhan lagi ada, Tuhan ada di depan sini. Saya kira duduk aja deh ya. Saya lagi cuma ngeliatin aja, mandangin aja. Karena Tuhan lagi, hadirat Tuhan lagi turun. Tuhan ada di depan. Dia tuh lagi ngeliatin kamu gitu loh. Udah 2-3 minggu inilah. Nah kemudian pas akhir-akhir, gue pengen searching nih otak-otak di sini nih. Otaknya gimana gitu ya. Ada satu. Ada beberapa kemarin kan saya ngomong. Nggak semua lah, saya cuma sekitar 5-an lah. 4 atau 5 orang lah. Ada yang satu yang masih bingung. Tuhan, saya harus ngapain lagi ya Tuhan? Saya harus ngapain lagi? Saya waktu ngebaca pikiran kita sedang, aduh, kenapa ya selalu pertanyaan itu ada? Dulu saya katakan, belajar firman. Yang berapa minggu yang lalu saya katakan, selidiki hukum yang sempurna, teliti hukum yang sempurna. Ketika engkau mendapatkan hukum yang sempurna ini, dikatakan itu akan memerdekakanmu, itu akan membuat engkau lepas dan kau akan berbahagia dengan perbuatanmu. Jadi otaknya bukan bertanya, Tuhan apalagi saya yang lakukan, saya harus kerja apa lagi? Bukan. Pengertian mengikuti uang. Udah ngerti Tuhan lihat, oke, lu kebuka hati lu, pintu lu buka, gue bukain tuh orderan. Gue bukain tuh kerjaan. Ada seseorang yang, saya kayaknya cerita ada satu laki-laki lah. Dia dipecat, dia bingung, dia stres. Cuma nanya, sumbermu siapa? Saya lupa itu ngomongnya apa. Prinsipnya begini, ketika dia tanya begitu, ini orang kayak orang gak ngerti. Akhirnya apa? Suruh belajar. Ketika belajar, kurang lebih seminggu, itu orang ketemu lagi. Dan ketua lagi ngomong gini, yes, thanks katanya. Saya tidak nyari kerjaan. Kerjaan nyari saya. Ketika saya ngerti, ternyata kerjaan itu datang ke saya. Jadi uang itu ngikutin pengertian. Ngerti, uang datang. Klien datang. Customer datang. Masalahnya kita enggak buka. Pintu ya, pintu surga terbuka, kitanya yang nutupin. Langit tembaga. Apa langit tembaga? Karena dosa, karena kekhawatiran. Langit tembaga. Tanah, kalau ini besi. Jadi langit tembaga berkat Tuhan gak bisa masuk. Kedua, tanah, besi. Kita gali gak bisa.
Bisa nggak nanam bawahnya batu, bukan batu, besi, bisa nggak? Apapun yang kamu kerjakan, nggak bakal berhasil. Besi. Jadi gini, yang membuat Tuhan bekerja itu karena kita ngerti bahwa Allah yang memenuhi. Fokus kita adalah Allah yang memberikan kebutuhan kita. Bukan kerjaan kita, bukan gaji kita. Itu saluran. Nangkep? Itu saluran. Sumbermu bukan itu. Buka. Nah, iblis itu dia nggak akan berusaha, ya. Ketika engkau emosi, dia akan biarin kamu tuh emosi, berteriak mengemis sama Tuhan. Dia biarkan engkau menangis. Dia akan biarkan engkau berharap. Dia akan membiarkan engkau berdoa setiap hari. Lalu, itu kan semuanya ada firman-Nya. Kita harus berdoa, kita harus berharap. Levelnya baik, levelnya beda bos. Levelnya beda. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 5. Orang yang masih kelas yang nomor 1, masih tahap dalam berharap, masih tahap berdoa, belum mencapai level yang lebih tinggi. Yang percaya, punya keyakinan karena ngerti. Itu lain kali saya bahas. Jadi setan gak akan lawan kamu, kamu berteriak, kamu ngemis, kamu berpuasa. Ini menolak, melawan sama banyak gereja hamba Tuhan sesuatu. Udah kamu harus berpuasa. Kamu harus ngelainin Tuhan supaya Tuhan tuh jawab untuk menyembuhkan anakmu lah, supaya anakmu jadi yang narkoba jadi baik lah. Udah kamu harus benar-benar ngikut Tuhan, layani Tuhan. Itu banyak yang terjadi. Masalahnya bukan itu. Percaya sama saya. Saya ini melayani Tuhan dari umur 17, 16, 17. Tetap aja susah. Tetap. Karena otaknya belum nyampe. Maka hari ini saya ajarkan bahwa ini memang sebetulnya yang Tuhan inginkan, bahwa Dia ingin kita ngerti. Setan tidak akan mencegah kita tuh nangis puasa. Pas lagi puasa, dibilang, lu gak usah puasa. Biarin, lu gak usah puasa. Kagak, dia bilang, lu puasa aja. Yang dulu saya katakan, saya pernah puasa Esther. Karena saking stresnya sama Tuhan, Tuhan tolong saya, berkati saya. Ini saya punya anak nih, saya gak bisa bayar 5 bulan nih. Saya lakuin puasa Esther. Cuman tahannya 2,5 hari. Gak kuat saya. Benar-benar gak makan, gak minum. Total. Waduh, setengah mati saya. Setengah harinya, hari-hari ketiga saya gak kuat. Apakah setelah saya lakukan itu berubah? None. No. Karena memang bukan itu caranya. Justru setan akan berusaha membuat kamu ngerti. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Malas. Kalau orang Kristen rajin, dia mengerti firman Tuhan, dia belajar, dia ngerti firman Tuhan, itu nggak bisa dibendung sama setan. I know it, I can make it. Contoh kemarin kita bantai itu ternyata ada setan lumayan tinggi itu, jenderalnya setan, jenderal iblis itu ada di panti. Apakah kita takut? Malah kita senang. Orang yang punya pengertian, no fear. Orang yang punya pengertian,
tidak takut apapun juga. Dan orang yang pengetahuan tidak terbendung. Setan nggak bisa membendung lagi duit kita. Dia nggak mampu menahan uang kita yang tertahan gara-gara ketololan kita karena khawatir. Tapi ketika ada seorang mengerti janjinya Allah, bahwa Allahku akan mencukupi. All. Ya coba aku ngomong ke anak si David Jadi setan tidak akan berusaha keras untuk melawan uangmu. Jadi gini, selama kamu gak ngerti, itu uang kan ketahan. Dia gak perlu ngelawan, dia gak berusaha. Lu kan gak ngerti, biar itu uang begitu aja. Lu gak terima, ngegantung aja tuh. Terus lu nangis, biarin aja lu nangis aja, lu minta sama Tuhan. Lu puasa, biarin aja lu puasa. Tetapi ketika setan melihat, wah ini diajarin hari ini baca uang nih. Waduh gawat. Disuruh lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis untuk sampai Sabtu itu paling suruh belajar. Waduh gawat nih. Udah gua mesti serang. Gue buat mereka malas. Buat mereka sumpah yang banyak alasan. Gue masih belum sempat. Gue lagi nonton ya. Gue lagi lihat inilah. Gue lagi nggak bisa. Jadi Senin Selasa Rabu terus nggak mau dengerin. Itu yang dia akan coba lakuin. Itu ya dia berusaha keras membuat kalian tidak mau belajar. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan, terus aku akan kekurangan apa? 2, 3. Kenapa kamu kurang? Ini janjinya Allah. Hiduplah dalam perjanjian. Jadi berkat Tuhan itu, terobosan, itu bukan dimulai dari uang datang. Tapi dimulai dari pengertian. Kita nggak akan pernah kekurangan. Kalau kita ngerti ini. Kalau kamu ingat, beberapa tahun saya pernah selalu ungkapin, saya tidak akan pernah kekurangan. Karena saya pegang ini. Bahwa saya nggak akan pernah kekurangan. Karena firman yang ngomong, dia adalah gembalaku. Saya mengakui Tuhan itu adalah gembalanya saya. Akhirnya, karena saya percaya, saya punya pengertian. Saya nggak pernah ngalamin kekurangan lagi. Sejak pertengahan 2006. Nah, seorang bisnismen pernah, jadi gini, dia tuh ngalami keberangkutan. Kliennya berkurang. Terus tokonya sepi. Jadi dia mulai mengalami kebangkrutan, perlahan-lahan mulai bangkrut. Tapi ketika dia ngerti ginian, dalam waktu 6 bulan, bisnisnya pulih kembali. Bukan karena Tuhan tiba-tiba mengasihi dia lebih. Bukan karena Tuhan melihat orang ini menangisnya 3 hari 3 malam.
Bukan Tuhan melihat bahwa orang ini dia berdoa lebih sungguh-sungguh lagi, berpuasa, tetapi akibat dia ngerti dari mana sumbernya rezekinya. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Sama-sama. Nyanyian ziarah. Oke, 2, 3. Aku melayangkan mataku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. pekerjaan, penghasilan, klienmu, calon konsumenmu, bukan sumber pertolonganmu. Bosmu bukan sumber pertolonganmu. Siapa di sini? Kenapa engkau bergantung, stres, dan harus ngikutin? Ketika harus salah, kamu harus ngikutin. Karena engkau berpikir, bosmu, partnermu, atau siapapun juga itu memang harus. Karena itu pertolonganku dari dia. Jadi pertolongan kita tuh datang dari Tuhan. Pekerjaan bukanlah penolongmu. Bisnismu bukanlah penolongmu. Klienmu bukan penolongmu. Perekonomian pun. Yang tadi Allah pun cukup segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan. Jadi menurut kekayaan Tuhan, bukan menurut yang ada di dunia. Saya justru bisa jual rumah pada waktu COVID. Bukan waktu lagi dunia lagi bagus-bagusnya, kagak. Jadi pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan. Bukan klienmu, bukan perekonomian yang ada di Indonesia sekarang. Bukan. Ini loh mindsetnya harus kita punya. Otak kita harus dirubah, bukan kerjaan kita yang menjadi penolong kita. Tuhan. Amin. Oke, ini step by step ya. Saya tidak mungkin selesaiin semua dalam 1 hari. Ini udah lumayan ini. Pekerjaan, penghasilan, klien, bisnis bukanlah sumbernya. Tetap sumbernya kita. Itu hanya channel, saluran. Anggap ya? Nah, sedangkan sumbernya Tuhan. Kalau saluran itu udah tertutup, Tuhan gak berubah. Saluran itu, uang kita, berkat itu, kerjaan kita, bisnis kita itu udah kering, Tuhan yang gak berubah. Karena sumbernya Tuhan itu kaya. Anggap gak? Sumbernya tidak berubah. Ketika saluran air itu ngering, sungai yang lain Tuhan kasih. Satu pintu tertutup, ada 1000 pintu. Sumber pertolongan kita adalah tetapi kamu banyak yang kenapa jadi? Jangan jadi orang blow on. Si Elia ketika di sungai Kerit, Tuhan tuh memang berkati di situ. Tapi ketika di situ itu, nah sungainya makin lama makin kering, airnya makin lama makin kering. Apa yang dia lakukan? Apakah dia menangis sama Tuhan? Tuhan berkati kerjaan saya. Tuhan berkati air ini Tuhan, supaya sungai ini tetap mengalir Tuhan. Atau dia coba ketok, tuk, gitu, terbuka air. Kagak. Si
Elia ini otaknya pinter. Banyak orang Kristen blow on. Selalu mendoakan sungai udah kering. Saya jadi ingat kalau mama saya tuh kalau ngomong dulu. Jadi orang tuh jangan tangong. Bego. Itu kalau mama saya kalau ngomelin apa tukang-tukang saya tuh kuli. Tangong lu. Kalau saluran air kita kering, jadilah pintar. Jangan maksain diri, buka hati. Tuhan, si Elia ini, dia nggak nangis sama Tuhan. Dia cuma menunggu waktunya Tuhan ngomong. Dia tidak memaksakan kehendaknya, ketakutannya karena nggak ada air. Karena nggak ada air, dia ngeliat, aduh nih Tuhan ini udah kering nih gimana? Enggak. Dia cuma hanya menunggu Tuhan ngomong. Dengan satu hal yang dia percayai. Siapa sumbernya? Bukan sungai. Sungai cuma saluran. Kerjaanmu, bisnismu cuma saluran. Sumbernya Tuhan. Jadi otak kita tidak boleh. Tuhan itu adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau kita ini menduakan dia. Dia ingin tetap nomor satu. Sumbernya aku. Pertolonganmu adalah aku. Ini si Mazmur yang ngomong. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang jadiin langit dan bumi. Dia ngelihat Tuhan yang jadiin langit. Dia tahu bukan manusia cuma debu. Jadi nggak boleh dia berharap bertolong minta sama bos ataupun manusia. Dia cuma nanya pertolonganku datangnya dari Tuhan. Nah orang kayak gitu loh Tuhan berkati. Tapi yang pintar gitu loh, jangan bohong terus gitu loh. Tahun ini mulailah berubah. Belajar ini Senin sampai Sabtu kalau bisa. Setiap hari denger ini dulu. Supaya otak kamu ini berubah. Enggak mudah loh. Mengubah otak gitu loh. Pola pikir. Itu enggak mudah. Sangat tidak mudah. Saya mengupgrade diri saya lagi. Saya menambah. Upgrade itu apa ya? Menaikkan levelnya saya. Saya akan sampai mati. Saya akan tetap belajar. Nah, kebenaran ini tujuan untuk menyadarkan kita yang pertama bahwa prinsip pertama bahwa Allah itu akan nyukupi. Yang kedua tuh pertolongan kita tuh datang dari Tuhan. Jadi mulailah melihat Tuhannya. Otak kamu tuh mesti dirubah. Saya sih berharap ya, emang ini keras. Tetapi tujuan untuk kebaikanmu. Karena Allah ingin kita mulai tahun ini mulai ada perubahan. 2 minggu lalu, tanggal 18 Januari, saya minta Puput maju ke depan untuk kesaksian. Tahu nggak tujuan saya apa? Bukan nyuruh kamu memberi persepuluhan, enggak terbetik gitu loh, terbesit. Tujuannya untuk itu. Tujuannya apa? Cuma satu. Tuhan ngomong, Tuhan lakuin. Ada pembuktian soalnya. Dia ngelakuin. Ada pembuktian. Kita baca. Malaki 3. Ayat 10 dan 11. Bawalah seluruh persembahan
Dengan emas ini. Malaikat 3 ayat 10 dan 11. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pendaran, supaya ada permakanan di rumahku. Dan tapi yang Tuhan gak ngomong ujilah aku, baru kau beri persembahan. Enggak. Lu ngasih, uji gua. Lu ngasih, uji gua. Satu-satunya ayat di seluruh Alkitab yang Tuhan ngomong, uji gua. Lu ngasih, uji gua. Apa yang dikatakan? Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Dan mencurah berkat sedikit. Tuhan ngomong, lu ngasih, uji gua buka tingkap langit lu, berlimpah, bukan sedikit. Terus yang kedua, yang Tuhan lakukan, aku akan menghardik bagimu belang pelahap, supaya apa? Jangan dihabisi apa? Uang kamu, gaji kamu, bisnis kamu, ini maksudnya hasilmu. Supaya enggak dimakan dengan kerugian demi kerugian. Bukan saya ngomong loh, firman yang ngomong. Dan dibuktikan dengan dia khotbah lagi. Bicara kesaksian. Dan dia ngomong sebelumnya hilang berapa miliar. Tapi ketika dia memberi, itu orang telepon dia tanpa kerja keras. Tuhan bukakan tingkap langit. Pesan ratusan ton. Yang kedua, ketika ada yang mencoba untuk menipu ya, untuk kerugian. Satu toko udah mau pilot besokannya. Tetapi Tuhan cegah supaya dia nggak kehilangan duit. Gila, ratusan juta itu. Ya betul. Tuhan halau. Saya cuman hanya kasih nih orang ini dulu nggak bayar, dia buktiin uji, ini terjadinya kayak apa? Lu mau percaya nggak percaya? Saya nggak peduli. Karena saya cuman hanya pembuktian firman ini, tujuan saya untuk pembuktian ini firman diuji ternyata it works, berhasil. Karena begini. Kamu tidak akan pernah memberi persepuluhan. Kamu tidak akan pernah memberi atau melakukan firman Tuhan kalau nggak ada pewahyuan. Nggak akan. Kamu mengerti firman apa belajar firman ini? Kalau kamu nggak ngerti juga, uang tetap nggak datang. Uang tetap nggak datang sampai kapanpun, sampai kamu mati dalam keadaan susah, nggak datang. Kenapa? Nggak ada pewahyuan, makanya nggak dilakuin. Makanya otak kita harus berubah. Cara berpikir kita harus berubah. Jangan andalkan manusia. Jangan melihat apapun di dalam dunia ini. Saya mengajarkan namanya uang ini bukan berdasarkan dari sistemnya dunia. Tapi sistemnya Allah yang ingin Allah ngomongin hari ini. Otakmu gak boleh di duit. Sumbermu bukan di bisnismu. Bukan di mulutmu. Kekuatanmu. Siapa? Tuhan. Dari manakah sumber pertolonganku? Dari Tuhan pencipta. Kenapa dikatakan pencipta? Untuk menyatakan bahwa dia besar, yang ciptain langit dan bumi. Jadi diam itu mampu membukakan 1001 cara. Jadi kalau kita selalu menganggap ini gaji gua, ini berkat gua, ini partner gua, ini apa, itu menjadi sumber salah. Like or not, ini saya khotbahin firman Tuhan. Saya berharap sih sekali. Terus satu, ketika saya lagi main searching otak kalian,
Saya katakan si Pepe, kamu sudah punya, tetapi tinggal dikit lagi. Kalau kamu bertahan, kamu akan berbuah. Yang lain belum. Yang imannya meningkat. Dulu Puput gak kayak begini. Kepala batu. Cuma kan dia diam aja. Sama seperti Pepe. Sekarang dia udah mulai. Saya nggak tahu sampai berapa lama dia bisa bertahan. Siapa di sini yang Tuhan akan katakan, kamu berbuah. Aduh, seandainya kalian semua tuh sudah berbuah. Kalian nggak begini. Nah, ekspresi. Orang yang sudah mengalami, nggak usah ditahan. Ketika saya nyanyi, saya mengatakan Tuhan itu besar. Hari ini kan si Kristen tuh temanya itu adalah memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Pertanyaannya, kamu ngalamin nggak? Kalau kamu ngalamin, kamu gak akan tahan. Hati itu melonjak, hati itu panas, membara. Sehingga kamu gak akan nahan. Gak perlu disuruh-suruh, gak perlu. Kenapa kamu gak bisa? Karena memang belum ngalamin terobosan. Tapi ketika orang yang sudah ngalamin terobosan, beda. Karena itu berasal dari hati. Yang mengenal atau mengalami Tuhan itu memang hebat. Tuhan itu memang hebat. Sehingga yes, emang Tuhan emang hebat. Kenapa gua ngalamin? Itu. Makanya saya seneng. Ini urapan di tangan saya. Itu saya pengen alirin. Memang kalian untuk kemarin waktu kita bantai setan itu cepat sekali. Saya pun gak ngeluarin tenaga. Itu paling setengah doang saya keluarin. Tapi ternyata kamu tidak cukup kuat gitu loh. Nih, sekali lagi, saya tidak membedakan orang. Ini semua karena Tuhan. Kenapa saya doain dia waktu hari di panti? Saya kan nggak tahu. Kan saya sama siapa yang mau maju ke depan? Anak-anak panti. Ya, cuma beberapa orang. Nah, ketika saya lagi perhatikan, terus Tuhan mengarahkan mata saya ke dia. Terus Tuhan ngomong sama saya, tumpangin tangan, alirin kuasaku, urapi dia. Ya udah. Setelah saya nanya sama dia, dia ngomong sama saya, kok tahu? Ya saya nggak tahu, gitu loh. Ya sebetulnya saya sedang meminta sama Tuhan. Tapi saya kan tim, masa maju ke depan, malu atuh. Atau dia minta sama Tuhan. Saya jongosnya Tuhan. Saya hambanya Tuhan. Tuhan bilang lu doain. Ya udah saya nurut doang. That's all. Kalau engkau minta, Tuhan dengar. Hatimu sungguh-sungguh, Tuhan kasih. Saya butuh orang-orang yang punya hatinya menyala-nyala. Oh, saya berharap yang kedua ini si Pepe. Si Ewin masih belum aja nih. Itu kerinduan saya. Duh, lumayan tadi pagi saya nggak makan. Berasa lapar. Ya, makan kue doang. Punyalah hati haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Enggak rugi. Saya mulai mengalami haus dan lapar Tuhan yang benar-benar itu di tahun 97-an, 98, 97 lah. Itu yang namanya hati menyala-nyala saya sampai sekarang. Berarti berapa puluh tahun tuh? 29 tahun. Enggak lepas.
Karena saya gak belajar sama Smith Wigglesworth. Saya gak ngerti Tuhan kasih langsung dikasih guru yang tanda kutip gila sama Tuhan. Membuat saya inilah panutan saya. Hidup yang dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup hanya untuk firman. Itu membuat saya masih berdiri di sini. Siapa di antara kami akan mengikutin saya? Yang hati yang menyala-nyala. Ikut Tuhan itu menyenangkan. Hidupmu aman. Setan gak bisa nyentuh anakmu. Kalian lari dari Tuhan, kalian susah. Amin. Demikianlah firman Tuhan, biar hari ini kita belajar. Oke, saya ulangi sebentar. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Orang Inggris dihancurkan, dikalahkan karena enggak punya pengetahuan. Ketika orang firman katakan, jika kamu mengetahui kebenaran dan itu akan memerdekakanmu. A strong man, a wise man is strong. Ya, a man of knowledge. Semakin engkau punya pengetahuan, semakin uang deras. Yang kedua, yang pertama untuk apa yang harus pengertian yang pertama harus kita ngerti. Allah akan mencukupi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yang kedua, bahwa Allah berkata bahwa dari manakah datang pertolonganku? Dari Tuhan. Artinya Tuhan ingin katakan, akulah ujung sumbermu. Bukan bisnismu, bukan kerjaanmu, bukan dagangmu, bukan tokomu. Tapi siapa? Tuhan. Jadi jangan berharap, berlandaskan, mengharapkan manusia untuk nolong kamu ke Tuhan. Jadi jangan ada hati di uang. Tuhan tidak suka. Hatimu harus ada Tuhan. Tidak boleh ada ketakutan, kekhawatiran di hati. Karena kau tahu, satu tertutup kering, Tuhan bukain. Masih ada 1000 sungai yang Tuhan mampu bukain. Amin. Amin, udah. Demikianlah firman Tuhan. Yuk, musik.